kesempatan kali ini saya akan menjelaskan function getDriverMain. Function getDriverMain mendeklarasikan ID integer sama dengan 0, lalu menjalankan function finsert pendapatan. Nah, ini function finsert pendapatan driverMain, yang mana function ini berfungsi untuk auto generate dan set pendapatan driverMain setiap harinya menjadi 0, karena pendapatan driverMain sebagai acuan untuk get driverMain. Nah, sini ada dua perulangan. Perulangan pertama mengisi direct dengan select bintang from driverMain, sedangkan yang kedua dari pendapatan driverMain. Nah, di dalam perulangan ini ada pengecekan apakah direct driverMain ID sama dengan direct A driverMain ID dan juga direct A tanggal sama dengan sekarang. Jika iya, X diset menjadi true. Nah, jika selesai perulangan maka dicek apakah X sama dengan false. Jika iya, cek lagi apakah VRED is active tidak sama dengan NaN, maka jalankan script atau function ini. Nah, ini adalah function froot pendapatan driverMain. Function ini sama seperti dengan function video sebelumnya, dengan pengecekan input dari user sama dengan I, U, atau D. Nah, jika selesai maka masuk ke returnnya selesai proses. Nah, ketika function ini sudah terjalankan, lalu di dalam function getDriverMain ini get driverMain ID, yang mana driverMain ID ini dimasukkan ke ID karena returnnya integer dan ID-nya juga integer. Nah, ini untuk mencari script untuk mencari driver. Nah, di sini ada pengecekan jika ID tidak sama dengan 0 maka return ID. Namun jika ID sama dengan 0, raise info saat ini driverMain belum tersedia, lalu return 0. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen yang penting dari Ngantin, yaitu proses transaksi. Yang pertama ada time header transaksi dan ada time transaksi. Yang akan saya bahas pertama yaitu function froot time header transaksi. Nah, di sini sudah tersedia script dari function froot time header transaksi. Script ini pada dasarnya sama dengan time user. Nah, saya mendeklarasikan nomor transaksi dan CNT. CNT ini adalah jumlah time header transaksi, yang mana user ID-nya yaitu inputan user ID dan nomor transaksinya yaitu ini, generate sendiri dari tanggal, juga next file, dari sequence, juga user ID. Setelah itu ada pengecekan apakah user memilih I. Jika iya, ada pengecekan lagi CNT sama dengan 0. Jika iya, maka insert. Ini adalah script untuknya. Lalu return insert data time header transaksi berhasil. Else data time header sudah ada, silahkan tinggal memesan produk. And if. Lalu ada else if.
scriptnya ini adalah update. Nah, ini adalah script daripada update. Lalu return update data time header transaksi berhasil. Juga inputan pilihnya delete, maka delete from time header transaksi dengan where post-nya yaitu time header transaksi dengan inputan time header transaksi. Lalu return delete data time header transaksi berhasil. Sedangkan jika tidak insert atau update atau delete atau IUD, maka return masukkan karakter I atau U atau D. Nah, yang kedua yaitu fcrew time transaksi. Nah, fcrew time transaksi ini mempunyai deklarasi 4, yaitu harga satuan, harga total, CNT, dan KNTN ID. Nah, harga satuan yaitu return dari tarif, yang mana tarif ini hasil join dari tabel produk detail. Sedangkan harga total yaitu hasil kali dari harga satuan kali inputan jumlah. Nah, setelah itu ada CNT. CNT ini adalah jumlah dari time transaksi, yang mana produk detail ID-nya inputan dari produk detail ID, dan juga time header transaksi ID-nya inputan dari time header transaksi ID. Nah, yang keempat ada kantin ID. Nah, di sini ada sintaks select kantin ID from produk detail ID dengan where post produk detail ID inputan dari produk detail. Nah, di sini ada pengecekan apakah inputan pilih I. Jika iya, ada pengecekan CNT tidak sama dengan 0. Jika iya, masuk lagi ke pengecekan apakah is aktif dari kantin dengan where post kantin ID sama dengan KNTN ID sama dengan Y. Jika iya, update time transaksi dengan mengupdate jumlah dan juga harga total. Nah, setelah itu menjalankan 3 function ini. Yang pertama function f-update tagihan makanan, yang kedua f-update tagihan referment, yang ketiga yaitu f-update tagihan total. Nah, di dalam function f-update tagihan makanan yaitu ada update tagihan makan dari tabel time header transaksi. Nah, dengan memanggil function public get total harga makanan. Nah, di dalam function get total harga makanan ini ada perulangan, yang mana perulangan ini diperuntukkan untuk mengecek row per row, yang mana variabel var x ceket sama dengan y. Nah, jika ceketnya itu y, maka total sama dengan var x sub total. Nah, maksud ceket ini yaitu apabila user memilih makanan untuk dibeli dan tidak dibeli, atau hanya untuk di dalam keranjang. Nah, ketika sudah selesai memanggil function ini, maka return berhasil update. Terus yang kedua yaitu f-update tagihan referment. Nah, di dalam function f-update tagihan referment ini tidak jauh berbeda dengan f-update tagihan makanan, yang mana di sini update. Yang bedanya yaitu get harga referment. Nah, untuk function f get harga referment sama juga ada perulangan VRET sebagai input. Nah, di
dalam iret ini ada select sum jumlah start from time transaksi where time header transaksi is time header transaksi ID dan secretnya yaitu IE. Nah, di sini ada penimpaan nilai jumlah diisi dengan iret dot. Nah, di sini ada pengecekan jika JML kurang dari 4 dan JML lebih besar dari 0, maka select value from global param where global param ID 1. Begitupun selanjutnya. Ini beberapa statement if. Nah, setelah ini dijalankan, maka harga ini akan diisi dari statement ini. Lalu returnnya pun harga, karena return function ini summary. Setelah memanggil function fget harga referment, tentunya sudah mendapatkan harga. Nah, setelah itu return berhasil update. Nah, lanjut ke function yang ketiga, yaitu fupdate tagihan total. Nah, tidak jauh berbeda dengan dua fungsi yang tadi. Di sini total tagihan diset dari select public.get total harga makanan yang tadi, dan juga select public fget harga driverman juga yang tadi dijumlahkan. Setelah ini berhasil, maka return berhasil update. Nah, ketika sudah selesai, di sini ada else if. Nah, is active from kantin where kantin ID sama dengan KNTN ID sama dengan T, maka kantin masih tutup. Jadi yaitu buka dan T itu tutup. Sedangkan selain itu kantin tersebut belum diverifikasi, juga mohon tunggu. Nah, jika statement di atas tidak memenuhi yang CNT tidak sama dengan 0, maka masuk ke statement if yang ini. Pengecekan juga sama dengan yang di atas, jika memenuhi insert. Jadi bedanya yang di atas itu update, sedangkan yang ini insert. Jadi pengecekan tersebut berfungsi untuk apakah barang yang dibeli ada, jika ada update, jika tidak ada maka insert. Nah, setelah itu menjalankan 3 function yang tadi, juga return, insert, data, temp, transaksi berhasil. Kesini juga sama. Lalu ini jika pilihan user update, maka statementnya update. Jika delete, statementnya delete. Jika bukan insert, update, delete atau IUD, maka masukkan karakter I atau U atau D. Sekian presentasi dan video dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kata-kata yang tidak berkenan, karena kami masih belajar.